Oke, kita mulai ya. Setiap hari kita ngobrol, kita bicara, kita mengubah napas jadi ribuan kata tanpa mikir sama sekali. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin keajaiban apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Setiap kali kita ngomong, nah ini dia perjalanannya. Dari udara biasa menjadi kata-kata yang bermakna. Coba deh, rasain sekarang. Udara yang barusan masuk ke paru-paru Anda, beberapa detik lagi bisa jadi ucapan halo, atau makasih, atau mungkin kalimat yang rumit banget. Gimana ceritanya proses fisika yang luar biasa ini bisa terjadi? Itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng, satu persatu. Jadi, ini nih rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari mana misteri suara ini berasal, terus kita ikuti perjalanannya dari paru-paru, lanjut ke pita suara, sumber getarannya. Nah, setelah itu kita ketemu sama para pematung bunyi di mulut kita. Kita juga bakal lihat gimana caranya para ahli menuliskan bunyi itu. Dan akhirnya, kita bakal sadar kalau semua ini tuh kerjaannya sebuah orkestra keren di dalam tubuh kita. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk bagian pertama. Ngomong itu bukan sihir ya. Ini adalah proses fisik yang sangat teratur dan bisa dipelajari. Sebenarnya ada ilmunya sendiri, namanya fonologi, tapi kita nggak akan bahas itu terlalu dalam. Kita bakal fokus ke cara bunyi itu dibuat. Lebih spesifik lagi, kita masuk ke dunia yang namanya fonetik artikulatoris. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya simple. Ilmu ini nggak cuma peduli bunyi apa yang keluar, tapi gimana caranya kita bisa bikin bunyi itu. Kita bakal bedah anatomi dan gerakan di balik setiap suara yang kita hasilkan. Jadi intinya, prosesnya tuh cuma ada 3 langkah besar. Pertama, kita butuh tenaga. Sumbernya, udara dari paru-paru. Kedua, udara ini harus diubah jadi getaran. Siapa yang kerja? Pita suara. Dan yang ketiga, getaran tadi harus dibentuk, diukir jadi bunyi yang jelas. Nah, ini tugasnya alat-alat ucap kita. Semuanya berawal dari sumber tenaga. Nah, kita masuk ke babak kedua. Semuanya, benar-benar semuanya, dimulai dari sini. Sebelum ada kata, harus ada udara. Paru-paru kita itu ibarat mesin utama yang nyediain bahan bakar mentah buat semua proses ini. Tanpa aliran udara yang stabil dan terkontrol dari paru-paru, ya kita nggak bakal bisa ngomong sama sekali. Anggap aja ini kayak pasokan listrik buat pabrik. Secanggih apapun mesin di dalamnya, kalau listriknya mati, ya nggak bakal ada yang jalan. Oke, sekarang kita sampai di pos yang super penting, laring atau pangkal tenggorokan. Anggap aja ini saklar utama suara kita. Disinilah udara mentah dari paru-paru tadi dapat transformasi pertamanya. Saklar ini punya 2 mode, nyala atau mati. Atau lebih tepatnya, bergetar atau enggak. Coba deh kita praktek langsung. Taruh tangan Anda di leher, terus coba bilang, zzz. Keras akan getarannya? Nah, itu karena pita suara Anda lagi rapat dan bergetar, menghasilkan bunyi bersuara kayak B, D, sama G. Sekarang, coba bisikin, sss. Getarannya hilang kan? Itu karena pita suaranya kebuka, jadi bunyinya tak bersuara, kayak P, T, sama K. Dan lihat deh efeknya. Cuma dengan nyalain atau matiin getaran di pita suara, kita bisa mengubah arti kata 180 derajat. Bala jadi pala, data jadi tata. Perbedaan antara bunyi beh dan p itu ya cuma getaran itu aja. Keren banget kan? Gimana satu gerakan kecil bisa menciptakan makna yang sama sekali beda. Oke, kita udah punya bahan dasarnya, yaitu udara yang bergetar. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Udara ini sekarang masuk ke sebuah studio seni di dalam mulut kita. Disinilah para seniman, yaitu alat-alat ucap kita, mulai bekerja membentuknya. Nah, ini dia para senimannya. Ada bibir, gigi, gusi, terus ada lidah yang super lincah. Sama langit-langit mulut kita yang ada bagian keras dan lunaknya. Masing-masing dari mereka punya peran khusus buat ngebentuk aliran udara jadi bunyi-bunyi yang kita kenal. Kuncinya ada di pembagian kerja. Ada yang kita sebut artikulator aktif, ini yang gerak-gerak. Contohnya, lidah sama bibir bawah. Terus ada juga artikulator pasif yang diam aja nunggu disentuh. Contohnya gigi atas sama langit-langit keras. Setiap bunyi yang kita buat itu adalah hasil kerjasama antara si aktif dan si pasif ini. Dan kalimat ini intisarinya. Titik artikulasi itu adalah lokasi yang super presisi, tempat udara dihambat atau dibentuk. Setiap bunyi konsonan itu punya titik artikulasi yang beda-beda. Disinilah keajaiban pembentukan suara yang sesungguhnya terjadi.
Di tabel ini, kita bisa lihat betapa presisinya kerjasama mereka. Buat bikin bunyi bilabial kayak P atau B, kedua bibir kita ketemu. Buat bunyi apiko-alveolar kayak T dan D, ujung lidah kita yang aktif nyentuh gusi yang pasif. Terus buat bunyi dorsovelar kayak K dan G, giliran pangkal lidah kita yang gerak buat nyentuh langit-langit lunak. Coba lihat kata kelas dan gelas. Titik artikulasinya sama persis. Sama-sama pakai pangkal lidah yang nyentuh langit-langit lunak. Terus bedanya apa dong? Bedanya cuma satu. Pas kita bilang gelas dengan bunyi G, kita nyalain getaran di pita suara. Cuma satu tambahan kecil itu, dan maknanya jadi beda total. Nah, setelah kita paham gimana cara bikin bunyinya, pertanyaan berikutnya muncul. Gimana caranya para ahli bahasa nulisin bunyi-bunyi ini secara akurat? Ternyata mereka punya sistemnya sendiri, semacam cetak biru atau blueprint buat suara manusia. Jadi, para ahli ini punya dua kacamata berbeda. Yang pertama, transkripsi fonemik yang pakai garis miring. Ini kayak peta umum, cuma peduli sama bunyi-bunyi yang bisa ngebedain arti, kayak B dan P. Terus ada yang kedua, transkripsi fonetis yang pakai kurung siku. Nah, ini kayak mikroskop. Dia mencatat semua detail fisik dari sebuah bunyi. Contohnya, bunyi K di kata kaki itu ada hembusannya. Tapi di kata bapak, bunyi K di akhir seringnya nggak dilepasin. Jadi bunyi stop. Nah, transkripsi fonetis menangkap semua detail kecil itu. Akhirnya, setelah semua potongan puzzle ini, mari kita lihat gambaran besarnya. Apa yang kita saksikan dari tadi itu sebenarnya adalah sebuah pertunjukan orkestra yang luar biasa, yang terjadi setiap detik tanpa kita sadari di dalam tubuh kita. Coba bayangin, paru-paru itu seksi perkusi yang ngasih ritme napas. Pita suara itu seksi biola yang bikin getaran dasarnya. Dan lidah, bibir, sama gigi kita, itu jadi seksi alat tiup yang membentuk melodi akhirnya. Semuanya kerja bareng dalam harmoni yang sempurna buat menghasilkan simfoni ucapan. Nanti setelah ini selesai dan Anda mungkin mulai ngobrol sama orang lain, coba deh perhatiin sejenak. Rasain udara dari paru-paru, getaran di leher, dan tarian lidah di dalam mulut Anda. Anda baru aja jadi konduktor sekaligus pemain dari sebuah pertunjukan yang paling rumit sekaligus paling manusiawi. Jadi, pertanyaannya, bunyi apa yang sedang Anda ciptakan saat ini juga?